Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum, kenalin nama saya Maul dan kali ini saya mau cerita tentang pengalaman horor yang sebenarnya bukan pengalaman saya pribadi secara langsung, tapi nampaknya ada kaitannya dengan saya. Kali ini saya tinggal di Kairo dan orang-orang Indonesia yang tinggal di sini tuh sebenarnya nggak begitu banyak isu tentang perhororan. Karena suasana di sini tuh lingkungannya nggak kayak di Indonesia, nggak ada kuburan angker, nggak ada pohon-pohon rimbun, atau nggak ada semak-semak yang menyeramkan lah gitu. Sekalipun kita jalan tengah malam di tempat gelap pun, kita lebih seringnya takut copet gitu daripada takut hantu. Cuman kejadian yang saya alami ini udah lama ya, 2 tahun lalu. Waktu itu saya tinggal satu rumah, kita sewa rumah isinya berlima. Rumah itu ada 2 kamar, yang satu diisi 3 orang, satu lagi diisi 2 orang. Nah saya tuh yang 2 orang itu. Jadi saya punya satu kebiasaan yang agak aneh sebenarnya. Saya nggak punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib semacam itu, tapi tiap kali saya nempatin tempat baru atau rumah baru, saya tuh suka ketindihan. Bahkan ibaratnya kalau nginep ke rumah temen pun yang baru pertama kali itu biasanya ketindihan. Terus nempatin apartemen baru ketindihan. Jadi punya kebiasaan itulah. Bahkan kalau saya pulang ke Indonesia pun, nginep di rumah sendiri pun saya ketindihan gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, tapi biasanya tuh cuman awal-awal doang, paling cuman malam pertamanya atau malam keduanya gitu, nggak sampai berturut-turut. Kecuali di rumah yang waktu itu saya tempatin, saya tuh di sana sering banget. Sampai saking sering ya, teman sekamar saya tuh udah mafhum lah kalau saya ketindihan, terus tiba-tiba teriak, kejang-kejang atau apa gitu ya. Ntar pokoknya dia tukang bangunin saya kalau saya ketindihan. Dan itu nggak sering, tapi berkali-kali. Suatu hari saya tuh pergi keluar kota kira-kira selama 1 minggu. Jadi teman saya tuh tinggal di kamar itu sendirian. Nah posisi kamar saya itu ada 2 kasur di pojok kanan, pojok kiri. Dengan pintu masuknya di tengah lah, agak tengah. Nah posisi kasur saya tuh agak strategis, nempel ke tembok tapi deket colokan HP. Jadi kalau kita mau tidur sambil ngecas tuh enak lah. Sementara kalau kasur yang temen saya ini dia jauh dari colokan, nempel ke lemari gitu. Selama saya keluar kota itu, teman saya tidurnya di kasur saya dengan alasan karena dekat ke colokan. Lalu kira-kira selang 1 minggu kemudian saya pulang ke rumah. Pas masuk itu ada pemandangan yang nggak biasa. Jadi anak-anak itu pada tidur di ruang tengah, di ruang tamu gitu. Jadi kasur pada ngejejer, terus sana ada laptop lah, ada kabel terminal, colokan charger, pokoknya semuanya benar-benar aktivitas tuh kayak berpusat di sana. Nah, saya tuh nggak banyak nanya, mungkin saya mikirnya mungkin habis nonton bareng lah atau main PS bareng atau apa gitu ya. Nah, terus akhirnya saya tidur lah di malam setelah saya balik dari luar kota itu. Nah, pas saya tidur di dalam kamar itu, saya tidur sendirian. Terus saya heran kok mereka pada tidurnya kompakan banget ya di depan gitu. Dan saya tidur sendirian di kamar. Karena pada waktu itu saya paling senior di rumah itu, jadi saya mikirnya kenapa ya teman sekamar saya nggak mau tidur di kamar gitu, apa karena segan apa gimana. Tapi kan aneh, masalahnya saya tidur di kamar itu sendirian itu nggak cuma malam pertama tapi malam keduanya, malam ketiganya gitu. Jadi kan agak aneh, dan mereka nggak bilang apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya satu hari teman saya cerita sekamar itu, mau tahu nggak kenapa kita pada tidur di
depan katanya. Ya jelas lah saya pengen tahu kan kenapa. Lalu terjadilah cerita. Jadi di waktu malam kedua waktu saya di luar kota itu, teman saya tidur di kamar itu sendirian, dan teman saya yang lain di kamarnya sendiri kan, di kamar yang lain. Nah, mungkin sekitar tengah malam, entar jam berapa, mungkin jam 2 atau setengah 3, tiba-tiba dia ngelihat ada satu sosok laki-laki lagi duduk di kasur sebelahnya, yang itu kasurnya dia gitu, karena kan teman saya tidurnya di kasur saya. Si sosoknya itu lagi duduk, posisinya bersila, kepalanya nunduk ke bawah, persis kayak orang habis sholat lah gitu ya. Nah terus karena posisinya tengah malam dan dia itu cuma kebangun seketika gitu, terus tiba-tiba ngelihat orang itu siapa gitu kan, ada yang duduk di pinggir. Dia mikirnya oh mungkin anak kamar sebelah kali lagi numpang apa tidur di sini atau gimana gitu kan. Tapi dia pikir, masa iya, soalnya jarang-jarang anak kamar sebelah itu masuk ke kamar saya gitu, pokoknya jarang banget lah, paling cuma main atau cuman nongolin kepala gitu, nanya dan sebagainya, nggak sampai tidur di sana. Akhirnya teman saya pun ya udah tidur lagi aja, nganggap itu mungkin entahlah siapa, salah lihat atau gimana. Tapi nggak lama kemudian dia kebangun lagi dan ngelihat si sosok itu tuh, si mukanya jadi terang, bercahaya kayak orang lagi mainin HP di kegelapan gitu, mukanya terang, terus udah nampak jelas kan mukanya. Terus mikir lagi, itu siapa ya, apa temennya anak kamar sebelah gitu yang lagi nginep, kok nggak dikenali gitu. Akhirnya daripada banyak mikir kan, dia juga ngantuk, ya udahlah nggak diambil pusing lagi. Tiba-tiba ada yang mencoba narik kakinya, dan otomatis dia kebangun lagi kan, kok tiba-tiba ada gangguan. Pas dia nengok ke sebelah itu, si sosok itu udah nggak ada, si yang tadi dikira cowok itu. Dia panik kan. Nah tiba-tiba pas dia bangun dalam posisi tengkurap lurus, di hadapannya dia pas itu ada sosok yang lagi jongkok, persis kayak laki-laki jongkok yang siap mau, kayak aba-aba mau lari lah katanya gitu. Nah dia panik kan, oh siapa ini, jangan-jangan itu perampok yang masuk rumah. Karena pada waktu itu kita tinggal di satu daerah yang kriminalitasnya tuh lagi tinggi. Memang di daerah itu kan banyak imigran, banyak juga pengungsi dari negara-negara konflik di Afrika atau daerah-daerah sekitar Mesir lah. Dari yang asalnya ngantuk dan mau tidur lagi, karena ada sosok di depannya itu, dan mungkin teman saya ini melakukan kontak mata kali ya dengan itu, akhirnya dia jadi panik dan tiba-tiba si sosok itu kayak bergerak seakan-akan mau narik kakinya. Nah teman saya ini spontan narik kaki, mundurin badan sampai posisi duduk, dan sosok ini yang asalnya mau narik kaki teman saya, akhirnya dia si tangannya itu narik kena guling, karena di kasur itu ada guling ceritanya. Jadi gulingnya katanya keseret ke arah belakangnya si sosok itu. Kemudian sosoknya itu setelah narik guling itu jadi posisinya mundur berdiri ke pintu dan hilang. Karena ada momentum hilang itulah, dengan posisi pintu yang tertutup, dia jadi yakin bahwa itu emang bukan copet, bukan orang, atau bukan anak kamar sebelah yang lagi nginep, karena terlalu terlalu susah dilogikakan, kok tiba-tiba ada orang bisa mundur ke belakang dan hilang di tembok gitu, di pintu yang tertutup. Dan sejak malam itu akhirnya teman saya jadi nggak tidur di kamar lagi, dan saya kurang tahu ya karena nggak banyak cerita apakah anak kamar sebelah juga ngalamin cerita yang semacam itu juga atau enggak. Tapi katanya sih mereka juga ngalamin hal yang mungkin agak mistis kali ya, makanya mereka kompakan tidur di ruang depan itu. Dan saya tuh dikasih tahu setelah lama, yang mungkin sekitar semingguan setelah saya tidur sendiri di kamar itu gitu. Sampai anak-anak rumah itu jadi yakin kalau itu jin peliharaan saya gitu, yang jagain kasur. Karena setelah saya balik lagi ke rumah, tinggal di rumah itu, si sosok yang misterius itu nggak pernah ada lagi gitu. Bahkan kalau saya lagi nggak di rumah, berapa lama pun itu,
nggak ada yang berani nidurin kasur saya. Itu salah satu benefit yang saya dapat. Ya wallahu a'lam lah, itu mau apa jenis apa namanya apa, mudah-mudahan sih meskipun berbeda tapi semoga bisa hidup makmur berdampingan. Ya kira-kira itu cerita pertama saya di podcast ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan banyak pelajaran. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.